Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Fauzan Adiatma dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0444263884. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas 2 dari mata kuliah Struktur Data, yang mana tugasnya kita akan melakukan praktikum terkait merge source dan counting source. Dengan skema pengurutan itu data dari terbesar hingga terkecil dengan variabelnya itu 6 ya, 6 variabel. Oke, mungkin langsung kita mulai saja buat implementasinya. Di sini untuk aplikasi compiler Java-nya saya akan menggunakan Apache NetBeans, dan mungkin untuk bagian codingnya akan saya percepat sedikit supaya durasinya nggak terlalu lama. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Oke, di sini saya sudah membuat main class Java. Kita akan mengerjakan soal nomor 1 dulu ya, untuk si medsos. Untuk medsos kita akan bagi
Oke, di sini untuk soal nomor satu yang merge sort itu udah selesai codingannya. Kita coba dulu running. Alright, sebelum di sorting 2, 3, 11, 8, 10, 17 23, 11, 8, 10, 11, 20. Oke, terus array sudah di sort 10, 17. Oh, masih ada yang belum sesuai ini ya. Kita coba cek dulu sebentar. Ini kan dia di sini dia bakal membuat menghubungkan dua array. Integer ar, integer m, integer r. Oke, terus kan nanti di sini dia itu menentukan ukuran si ini sub array-nya. Kiri kanan n1 m 1 itu m kurang 0 tambah 1. Oke, n2 itu r kurang m. Oke, kan habis ditentuin, baru dia akan di sini dia akan membuat array sementaranya. L untuk kiri, data n1, array R untuk kanan. Ini integer. Oke, habis dia buat array kan dia baru di sini pakai for, penggunakan for untuk mengisi sub array-nya. Dia itu for is on now kecil dari n1 i plus plus l i dengan kayaknya ada typo nih tadi, harusnya L kita buat 1 L plus 1, terus ini Cn2 J plus plus R. Oke, dia akan disimpan ke indeks ke array-nya R ini ya, nilai si J nya ini. Oke, kan udah diisi, terus setelah diisi ini dia bakal menggabungkan si array, dua sub array itu, menggabungkan sub array di sini pakai fungsi while else. Ini dia pakai while, terus yang ini itu buat ngehandle elemen-elemen sisa yang sisa nggak ke apa sih, dia pas dibagi jadi dua itu dia nggak masuk. Nah, jadi ada sisa-sisa, jarang sih biasanya, tapi kalau ada ini bakal buat ngehandle nya. Ini yang buat kirinya yang n1, ini buat kanannya n2. Lalu di sini itu masuk ke void
Oh iya, ini tuh kita ada 3 metode jadinya. Saya bagi jadi 3 buat kerangkanya. Tadi yang pertama itu merge, yang ini yang kedua itu sort. Sort ini itu dia untuk ngurutin, dibagi kecil-kecil terus diurutin. Dia pakai konsep divide and conquer kalau saya nggak salah, untuk penamaannya. Divide and conquer, dia itu konsepnya dibagi, diurutkan, lalu digabungkan kembali. Nah itu dia. Terus kalau yang L kecil dari R ini itu dia itu pakai if, dia itu buat ngecek, untuk cek apa arraynya itu bisa dibagi lebih kecil lagi. Oke, kalau ini itu dia dibagi 2 nih buat nentuin titik tengah nih. Titik tengah buat pembagiannya, bagian subarraynya. Nah, di sini dia baru dia pakai sort. Jadi dia udah dipisah subarraynya, terus dia panggil metodenya sendiri. Dia istilahnya apa? Rekursif. Dia manggil fungsinya sendiri di metodenya itu. Terus berulang karena dia dari 2 sub besar dipisah, diurutin sampai semuanya jadi satu elemen. Baru setelah itu kita buat catatan dulu, baru digabungin lagi. Itu yang tadi si divide and conquer itu ya. Itu Oke, nah di sini baru di merge-nya itu baru dia digabungin lagi. Penggabungan array setelah diurutkan. Oke. Nah, lalu di sini saya buat selanjutnya metode ada void print array. Ini sebenarnya supaya ini aja sih, supaya supaya kita lebih mudah buat memanggil si array-nya. Jadi kita nggak perlu nulisin pengulangannya bolak-balik kalau begitu kita mau panggil. Jadi kita tinggal panggil aja si print array ini. Pengulangannya kita cukup buat sekali di sini aja. Ini untuk mengukur panjang si array-nya, terus ini pengulangannya. Oke lah, nanti masuk ke metode main yang core-nya di sini, intinya eksekusinya. Nah, di sini kita akan deklarasi array-nya nih yang mau kita urutin. Terus dia ini kalimat biar kita tahu aja nih saya mau nampilin array-nya sebelum di sort sama sesudah. Oke, setelah dia nampilin array yang sebelum di sort, terus nih kita panggil si method source-nya tadi ya. Ini kita harus buat objek dulu karena dia nggak static ya, jadi harus ininya dipakai instant. Terus kita tinggal panggil lagi. Nah, karena tadi ada error ya, ada typo sedikit, ini harusnya sudah oke. Kita coba running dulu. Oke, masih ada. Oke, masih ada yang belum sesuai ini sepertinya. Kita coba troubleshoot dulu. Kita coba
diisi elemen sisanya ini tadi ada error. Kita coba ubah lagi. Misal 23 19, oh kan dia terkecil 2 9 13 2 7 5 4. Kita coba sebelumnya 2 9 13 22 7 5 4. Oke, di sini udah berhasil ya buat pengurutannya dari besar ke kecil. Tadi tuh ada saya typo di bagian sub array-nya, itu harusnya ada nilainya. Saya typo antara 1 sama L ya hurufnya, jadi dia double gitu, jadi nggak berurutan, nggak benar sortingnya. Oke, terus di sini sebentar, di sini buat kerangkanya tuh saya bisa jadi 4 metode ya. Merge, sort, static void buat print array, sama metode main-nya. Nah, merge ini buat dia ngebuat si sub array-nya sama ngegabungin, terus si sort-nya ini dia buat ngurutin, ngemisah jadi kecil terus ngurutin, baru digabungin lagi. Terus buat si static void print array-nya ini, itu dia supaya gampang dipanggil aja si array-nya, jadi kita nggak bolak-balik buat pengulangan for. Nah, jadi dia kalau di main ini si tempat eksekusinya ya, kita ngedeklarasiin array-nya berapa yang mau kita urutin, terus kita panggil si metode si sortingnya tadi nih, si merge-nya, terus kita panggil yang udah di sorting. Nah, jadi dia ini si merge ini kerjanya itu membandingkan setiap elemennya itu jadi kecil dibandingin semua, dipisah-pisah jadi kecil, dibandingin terus digabungin lagi sambil diurutin. Oke, saya rasa buat ini kita coba running sekali lagi. Oke, ini udah benar ya, 2 9 13 22 7 5 4. Oke, urutin dari yang terbesar ke terkecil, 4 22 13 9 7. Oke, saya rasa buat nomor 1 sudah ya, merge. Kita lanjut ke buat si counting sort ini dia lebih singkat harusnya si counting sort ini ya. Kita cuman biar mudah kita bagi-bagi bagiannya tuh sama, tetap dia langsung sortnya aja. Kalau ini ya sort, terus integernya kita buat variable array-nya array arr aja, kita singkat aja ya, karena nggak ada ketentuan juga dari soalnya, jadi biar nggak ribet aja. Terus kita juga masukin lagi aja tadi, kita buat static void sama biar gampang buat manggilnya. Oke, kita jadi 3 kerangka, terus kita langsung ke si sortnya dulu nih. Udah, kita ke sortnya, kita masukin ukur. Ini mungkin dipercepat lagi sedikit ya, karena lumayan buat durasi.
Oke, jadi di sini kita udah selesai buat coding si counting sort ya. Di sini saya ngebagi codingannya jadi 3 metode biar nggak sulit. Buat ada metode main buat deklarasi data yang mau kita sorting, sama manggil metode sortnya, terus nampilan hasilnya. Terus ada static void buat print array. Ini tadi si public static voidnya ya, yang mainnya ini kita deklarasi arraynya, kita panggil sortnya, terus hasil. Lalu di sini ada static void, dia supaya memudahkan buat memanggil si ini aja sih, arraynya. Jadi kita nggak perlu buat for ini ulang-ulang. Jika kita mau memanggil si arraynya, kita bisa langsung pakai print array ini, karena kalau nggak kita harus ngetik pengulangannya ini. Terus buat sortnya ini ada di metode sort ini kayak biasa, kayak sebelumnya. Ini dia ngukur panjang arraynya, terus ini dia nentuin nilai maksimum buat arraynya. Ini itu kita buat catatan aja kali ya. Itu kan panjang array sini. Terus dia ini, yang ini tuh dia nentukan nilai maksimum. Nah, kalau selanjutnya itu habis udah dapat nilai maksimum, dia ngebuat array bantu. Kalau si counting ya, buat array bantu. Jadi itu dia bedanya sama si yang merge sort tadi ya. Ini dia buat array bantu ada 2. Si output itu buat hasil akhir urutan. Nah, lalu kalau yang count itu untuk dia tuh array untuk menghitung ini frekuensi kemunculan setiap angkanya dalam si array itu. Hitung frekuensi jumlah, salah deh, frekuensi kemunculan. Nah, setelah dia ngitung terus dia bakal dia kan tadi baru buat array. Nah, di sini kita pakai for pengulangannya untuk menghitung si nilainya tadi. Ini dia tuh buat menghitung si frekuensinya tadi. Ini dia buat hitung frekuensi kemunculan. Terus yang habis udah muncul, dia bakal menghitung secara ini perhitungan akumulatif ya. Nah, setelah dihitung baru dia akan memasukin dari si count-nya tadi yang udah dihitung, dia bakal masukin ke si array-nya output. Jadi ini dia masukin data array output. Setelah diurutkan, nah lalu di sini dia itu kopinya ke array-nya yang asli balik, cuman udah diurutin.
berarti kita buat sini apa ya, nyalin ya, nyalin array hasil array atau ke array asli. Ini tadi sama, buat manggil data kita pakai for manual ya. Nah jadi dia untuk skemanya itu dia nentuin panjang array-nya, terus kita nentuin nilai maksimumnya berapa. Habis nentuin nilai maksimum, dia bakal buat array bantu. Ada 2 array, yang satu buat menaruh hasil urutannya, yang satu lagi buat menghitung si frekuensi jumlah kemunculan pakai perhitungan kumulatif. Nah setelah buat array bantu, mereka bakal hitung pakai for kumulatifnya berapa sesuai dengan frekuensi kemunculannya. Nah setelah dihitung, dimasukin datanya ke setelah dihitung kan dimasukin ke array-nya count. Habis array-nya count dihitung lagi kumulatifnya, baru dimasukin ke si output. Nah yang udah dirutin, nah nanti si output akhir ini bakal di copy ke array yang asli datanya. Jadi ada array asli, terus ada array bantu. Nanti kalau array bantunya udah beres, hasil akhirnya bakal di copy ke array asli dengan urutan yang udah sesuai. Ini untuk static void tadi buat manggil si array-nya aja. Lalu ini mainnya, ini kita integer array-nya isinya berapa, kita pakai integer ya karena isinya angka semua. Terus ini saya panggil array-nya, terus kita panggil method sort-nya karena dia nggak static kayak sebelumnya, kayak si merge sort tadi, jadi kita masih perlu buat objek baru ya. Terus kita panggil array-nya, kita coba running sekali lagi. Oke, array sebelum di sorting 32 21 45 19 17 25. Setelah di sorting 45 33 25. Betul ya, dari besar terkecil ya. Saya rasa buat counting sort yang nomor 2 juga udah berhasil. Jadi kalau kita lihat dari skema kerjanya ya, antara si merge source sama counting source itu ada beberapa perbedaan ya. Contohnya aja kalau kita lihat dari proses itu bakal lebih cepat si counting sort, tapi itu berlaku kalau dia datanya itu kecil, rentangnya kecil. Nah sementara kalau si merge source dia memang sedikit lama, cuman dia bakal stabil, mau kecil mau besar dia bakal stabil. Cuman kalau si counting sort itu dia kalau kecil dia stabil, terus tapi kalau dia datanya besar dia bakal lama karena dia itu bergantung sama nilai maksimum. Si array bantunya tadi tuh dia bakal lama dia menghitungnya. Terus buat cara kerjanya dari sistem teknik yang dipakai ya di algoritmanya ya. Kalau tadi kan di merge source tuh ada define and conquer ya. Dia dibagi array-nya dibagi jadi sub array, terus dibagi di kecil dipisah-pisah jadi kecil, diurutin baru digabung. Nah sementara kalau si counting sort dia nggak pakai perbandingan, dia itu langsung dihitung pakai array bantu tadi, dihitung langsung pakai akumulatif, terus dihasilkan dilempar balik ke array yang baru. Makanya dia kalau untuk kecil dia sedikit lebih cepat ya. Nah terus dari segi penggunaan memori buat perhitungan itu juga tergantung sih. Kalau misalnya karena si counting sort dia itu kan bergantung sama nilai maksimumnya ya. Kalau nilai maksimumnya itu besar dia bakal makan memorinya yang besar. Nah sementara kalau dia kecil, misal kayak let's say rentangnya itu 1 sampai 50. Nah itu dia masih bakal hemat. Sama kalau si merge source dia nggak bergantung sama nilai maksimum, jadi dia masih lumayan hemat buat penggunaan si memorinya. Terus memori waktu udah cara kerja kurang lebih itu sih buat analisa perbandingan kinerjanya ya. Jadi kalau misalnya
Tergantung, kalau misalnya kita mau ngolah data yang lumayan besar terus kompleks, itu mending kita pakai merge source. Jadi memang agak lama cuman dia stabil. Nah, kalau kita cuma mau ngolah data yang kecil doang, itu lebih mending kita pakai counting sort, karena bakal lebih cepat kalau dia datanya untuk kecil-kecil doang. Dan kalau buat besar itu nggak worth it sih kalau pakai si counting sort ini, soalnya dia makan memori, jadi ngitungnya lama. Oke, mungkin untuk tugas 2 ini mungkin sekian dari saya. Mohon koreksinya apabila mungkin masih ada penyampaian yang salah atau praktiknya yang salah yang saya lakuin. Mohon maaf atas kekurangannya, mohon koreksinya apabila masih ada kekurangan. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.